Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan menikmati hadirat Tuhan, kita datang memuji menyembah Dia. Mari bersama kita dengarkan panggilan ibadah kita dari Mazmur 34 ayat 2 sampai 4, demikianlah firman Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Mari kita menenangkan hati kita sejenak, kita bersaat teduh. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari membawa pujian penghormatan kita, hormat bagi Allah. Segala pujian dan penyembahan kami hanya kepadamu ya Tuhan. Kami sekali lagi mensyukuri anugerah Tuhan bagi kami untuk hari yang baru, untuk kasih setia yang baru bagi kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk undangan-Mu yang Tuhan berikan sehingga kami boleh datang beribadah kepadamu pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah itu yang boleh kami nikmati dari hari ke hari. Kami bersyukur sebelum kami masuk di dalam ibadah lebih jauh, kami mengingat satu minggu yang sudah berlalu di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami, keluarga kami, kesehatan kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, bahkan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan, kami boleh menyadari semua itu bukan karena kuat, hebat dan gagah kami, tapi itu semua karena anugerah Tuhan semata-mata dan kemurahan Tuhan. Namun di hari yang sama, di minggu yang sama kami juga menyadari bahwa ada begitu banyak hal yang kami lakukan yang mendukakan, menyakiti hati Tuhan. Dari rencana-rencana kami yang ada di dalam hati dan pikiran kami, ketika kami tidak menaati firman-Mu, kami menjadi orang-orang yang egois dan tidak peduli dengan sesama kami. Tuhan, ampuni kami. Tuhan kiranya melayakkan kami yang hadir pagi hari ini, sehingga setiap kedatangan kami menjadi satu persembahan hidup yang harum dan berkenan di hati Tuhan. Berkati dan beracara bagi kami di dalam ibadah mulai dari awal hingga akhir. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Terpujilah nama-Mu, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Ketika kita boleh datang beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini, kiranya kita boleh datang dengan satu kesadaran bahwa kita memenuhi undangan dari Allah kita yang maha tinggi. Dia yang bertakhta di tempat maha tinggi.
Ia imam besar agung kita. Ia Allah yang layak menerima pujian penyembahan kita. Mari membawa hati kita menyembah Dia pagi hari ini. Masuk di dalam ibadah. Kita bersama pujikan. Engkau kusembah Tuhan. Engkau kusembah. Jemaat, bawa hatimu pujian penyembahanmu, katakan. Kau kusembah, kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan namamu di tempat yang maha tinggi. Sebab Engkau Raja kami, sebab Engkau Allah kami, Allah yang layak menerima pujian penyembahan kami. Engkau kusembah, Engkau kusembah, Engkau kusembah. Kau kusembah, Kau kusembah, Kau kusembah. Oh Tuhan, kusanjung Engkau di tempat tinggi. Kusanjung Engkau di tempat tinggi. Sebab Engkau imam besar agung. Kusanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sekali lagi katakan, kusanjung Engkau di tempat maha tinggi. Kusanjung Engkau di tempat tinggi. Sebab Engkau imam besar agung. Kusanjung Kau lebih dari yang lain. Benar Tuhan. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kau kusembah, Kau kusembah, kami bersembah. Kau kusembah, oh Tuhan, kami bersembah. Kau Saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Katakan di dalam hening, katakan kau kusembah, kau kusembah. Kau kusembah. Musik hening saja, musik lebih slow. Kau kusembah.
Benar Tuhan. Ini setiap kami jemaat-Mu. Ini setiap kami anak-anak-Mu. Ini setiap kami milik-Mu Tuhan datang pada pagi hari ini. Kami membawa hati yang menyembah Engkau. Kami membawa hati yang menyanjung dan meninggikan Engkau. Kiranya Engkau disenangkan Tuhan. Aku sembah. Oh Tuhan, sekali lagi dengan penuh kesungguhan katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, inilah penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, hanya Engkau yang kami sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah. Oh Tuhan, sekali lagi Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Amin. Amin. Hanya Dia yang layak kita sembah dan kita tinggikan. Biarlah hati yang menyembah Dia, itulah yang Tuhan temukan. Tuhan dapatkan dari setiap kita yang hadir pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita ini bukanlah milik kita. Hidup kita adalah hanya miliknya Tuhan. Maka untuk itu biarlah setiap kerinduan kita merupakan kerinduan yang ingin tetap dekat di hati Tuhan. Mari bersama dengan sukacita bertepuk tangan kita pujikan. Ajarku berdiam. Yuk katakan. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh ku damba hadirmu Tuhan. Oh ku damba hadirmu. Oh inilah rinduku. Katakan. Hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hati. Ada yang merasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan pagi ini? Amin. Lambaikan tanganmu yang merasakan cinta kasih Tuhan. Puji Tuhan. Mari bersama dengan sukacita kita pujikan sekali lagi. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti
lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Pria saja katakan, oh. Wanita, inilah bersama hidupku Tuhan, hidupku hanya untukmu, segenap hatiku tahu akan kebaikanmu dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Pujikan jemaat saja. Hidupku akan kebaikan-Mu dan nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. sekali lagi katakan, hidupku hanya untukmu Tuhan. Hidupku Hanyalah untukmu, segenap hatiku tahu akan kebaikanmu dan nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Sekali lagi, oh ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Puji Tuhan, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menjalani hidup ini, kadangkala kita diperhadapkan dengan banyaknya pilihan. Dan ketika kita kadangkala memilih satu pilihan, apa yang kita andalkan? Apakah kita mengandalkan bisikan yang ada di telinga? Atau mengandalkan pikiran pengetahuan kita? Ataukah kita mengandalkan hati kita untuk menuntun perjalanan kehidupan ini? Bapak Ibu Saudara, namun satu hal yang kita boleh disadarkan, bahwa tidak ada yang dapat kita andalkan, bahkan kekuatan kita sendiri. Tidak ada tempat untuk kita bersandar, bahkan termasuk diri kita sendiri. Sebab hanya satu-satunya yang dapat kita andalkan, satu-satunya yang dapat kita harapkan, satu-satunya pribadi yang menuntun perjalanan demi perjalanan adalah Tuhan sendiri. Mari bersama kita akan menyiapkan hati kita akan disapa oleh firman Tuhan pagi hari ini melalui hambanya penginjil Stefanus. Kita pujikan pujian satu-satunya yang kuandalkan. Saya memberikan kesempatan kepada jemaat untuk mengambil sikap teduh. Jemaat mengambil sikap teduh dan pujian ini akan dipujikan oleh singer saja. Silakan mari bersama kita berdoa menenangkan hati. Mohon minta anugerah Tuhan untuk bekerja menyiapkan hati dan telinga kita. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber
kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari bersama-sama kita pujikan pujian ini. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang dapat kami andalkan hanya Engkau Tuhan. Satunya yang ku andalkan, Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri, katakan satu-satunya. satu-satunya yang ku andalkan. Benar Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah yang Tuhan berikan. Kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan.
Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, tolong kami sekali lagi. Setiap kami yang ada di dalam ruangan ini, Tuhan berkati, berikan kami kerendahan hati untuk kami boleh mendengar dan juga memahami kebenaran firman Tuhan, bahkan mau diubah oleh firman Tuhan. Tolong juga hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan, dan keberdosaan. Kami berdoa supaya ketidaksempurnaan hamba-Mu tidak menghalangi Tuhan bekerja dan juga menjumpai setiap kami secara pribadi. Kiranya di tengah keterbatasan kami, Tuhan yang tidak terbatas boleh tetap dipermuliakan dan ditinggikan. Sekali lagi kami menyerahkan waktu kami yang singkat ini, Tuhan pimpin, Tuhan sertai, sehingga pemberitaan firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, thank you. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi sekali lagi. Ya, senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu di hari ini. Ini anugerah dan juga kemurahan Tuhan bagi kita semua ya. Tadi pagi saya bilang saya terakhir kali khotbah di ibadah umum di tempat ini itu tahun 2017. Itu dalam rangka tukar mimbar kalau saya nggak salah ya. Jadi sudah sekitar 7 tahun. Nah, senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu dan beribadah bersama dengan Bapak Ibu di hari ini. Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan satu tema ya, tentang apakah hati nurani bisa dipercaya. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal yang ke-9, ayat yang ke-13 dan yang ke-14. Ibrani pasal yang ke-9, ayat yang ke-13 dan yang ke-14. Ibrani pasal yang ke-9, ayat yang ke-13 dan yang ke-14. Kita akan baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Ibrani pasal 9, ayat yang ke-13, 14. 2 ayat saja kita akan baca bersama-sama. Tolong baca dengan nada dasar C dan ketukannya 4/4 ya Bapak Ibu ya. Maksudnya bacanya yang kompak ya, jangan cepet-cepetan ya. Sudah dapat semua ya? Amin? Oke, mari kita baca bersama-sama Ibrani pasal yang ke-9, ayat yang ke-13 dan yang ke-14. 2, 3. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, ayat yang ke-14. Bapak Ibu, kalau kita membaca Alkitab kita baik-baik, atau kalau kita belajar tentang iman Kristen, kita akan menemukan bahwa salah satu keunikan iman Kristen itu begini. Keyakinan bahwa dunia yang kita tinggali hari ini, itu bukanlah dunia yang ideal. Berbeda dengan keyakinan-keyakinan yang lain Bapak Ibu, iman Kristen melihat bahwa dunia yang kita tinggali sekarang, keadaan dunia hari ini adalah dunia yang tidak ideal. Kenapa kok tidak ideal? Karena harus diakui dunia kita ini Bapak Ibu adalah dunia yang sudah rusak karena dosa. Ketika dosa masuk ke dalam dunia, ternyata dosa bukan hanya merusak manusia, tapi dosa juga membuat alam semesta, dunia yang kita tinggali ini menjadi tempat yang tidak ideal, bukan tempat yang indah untuk kita tinggali. Nah Bapak Ibu, di dalam dunia yang seperti ini, dalam dunia yang terdampak oleh dosa, maka seharusnya begini Bapak Ibu, hal-hal yang baik itu seharusnya menjadi hal yang langka untuk kita temukan. Saya ulangi ya, dunia ini sudah rusak karena dosa. Nah karena dunia ini rusak karena dosa, maka seharusnya hal-hal yang baik itu akan jadi hal-hal yang jarang kita jumpai di dunia. Sama kayak misalnya begini ya, kalau mobil jatuh dari jurang yang tinggi Bapak Ibu, rasanya itu harusnya loh ya, komponen yang masih baik, masih berfungsi itu pasti nggak banyak, bener nggak ya? Mobil jatuh dari jurang loh ya, pasti kan kebanyakan rusak semua. Nah saya sering gambarkan kayak gitu. Jadi kita ini, dunia ini seperti mobil yang jatuh dari jurang yang tinggi, sehingga begini, secara umum keadaannya jelek, rusak, nggak bisa dipakai. Cuman sedikit yang mungkin masih agak sedikit baik begitu ya. Di dalam keadaan yang rusak karena dosa, hal-hal yang tidak baik itu seharusnya menjadi makanan kita sehari-hari. Musibah itu seharusnya menjadi sahabat kita sehari-hari. Kita hari ini kalau misalnya telepon sama teman tanya kabar, biasanya temennya jawabnya gimana? Gimana kabarmu? Atau kalau ketemu tadi ya, gimana kabarnya? Biasanya jawabnya apa?
baik gitu ya. Tadi pagi ada yang bilang luar biasa ya kan. Harusnya dalam dunia yang berdosa ya, kalau kita tanya kabar, gimana kabarmu? Tidak baik gitu ya. Gimana kabarmu? Bukan luar biasa, hampir binasa gitu ya. Kenapa? Karena dunia yang kita tinggali ini Bapak Ibu, dunia yang sudah rusak karena dosa. Kita itu mungkin kalau misalnya dalam dunia yang rusak ini ya, harusnya kalau kita ngomong bercakap-cakap ya, kita tidak akan banyak ngomong tentang apa yang kita capai. Mungkin kita akan banyak ngomong tentang apa yang musibah, apa yang tidak menimpa kita gitu ya. Jadi saya itu membayangkan mungkin kalau kita telepon teman kita, seharusnya di dalam dunia yang berdosa, kita tuh ngomongnya gini, kabarmu gimana gitu ya. Oh lumayan lah, hari ini cuma patah kaki gitu ya. Kemarin tangan yang patah, oh terus kerjaan gimana? Ya puji Tuhan lah, hari ini ketipu orang gitu ya. Tapi kemarin saya juga bisa nipu orang, misalnya kayak gitu. Dunia ini dunia yang rusak, sungguhan. Seharusnya tidak banyak hal yang baik yang bisa kita temukan di tengah-tengah dunia ini. Itu keyakinan iman Kristen. Tapi menariknya begini Bapak Ibu. Meskipun dunia ini rusak karena dosa, sehingga seharusnya hal yang baik itu menjadi hal yang jarang, tapi dalam kenyataannya kita itu lebih banyak menemukan yang baik daripada yang tidak baik. Benar ya? Benar atau betul? Apakah di sini ada yang tiap hari mengalami musibah gitu ya? Hari ini jatuh dari tempat tidur gitu ya. Terus 2 hari sebelumnya jatuh di kamar mandi misalnya kayak gitu ya. Terus 3 hari yang lalu ditabrak sama becak misalnya. Ada yang kayak gitu? Enggak tahu ya, benar enggak? Kalau mau jujur, lebih banyak yang baik atau yang tidak baik yang Anda alami? Lebih banyak yang baik ya. Nah ini menarik, iman Kristen itu meyakini dunia ini rusak karena dosa, sehingga harusnya tidak banyak yang baik. Tidak banyak yang baik. Harusnya yang kita alami itu hal-hal yang tidak baik. Tapi dalam kenyataannya, ternyata kita lebih banyak mengalami yang baik daripada yang tidak baik. Kenapa? Nah iman Kristen punya penjelasan Bapak Ibu. Penyebabnya itu ternyata begini. Meskipun dunia ini rusak karena dosa, ternyata Tuhan tidak meninggalkan dunia dalam kerusakan total. Tuhan itu masih bermurah hati Bapak Ibu, sehingga meskipun dunia ini rusak karena dosa, tapi Tuhan itu masih memelihara dunia. Sehingga apa? Dunia yang rusak ini Bapak Ibu tidak akan bisa rusak secara total atau rusak secara mutlak. Percayalah Bapak Ibu, di tengah dunia ini, meskipun dunia kita ini rusak, tapi kerusakan yang kita lihat di tengah-tengah dunia ini tidak akan bersifat total, tidak akan bersifat mutlak. Tidak akan ada di dunia ini orang yang jahat sejahat-jahatnya, itu tidak ada. Tidak ada. Ya memang kita kalau ngomong sama orang itu kan ngomong, jahat itu kayak setan gitu ya. Tapi percayalah, orang itu tidak kayak setan, sungguhan. Tidak kayak setan. Ngerti maksudnya ya? Kenapa? Karena Tuhan itu masih memelihara dunia di dalam anugerahnya Tuhan. Jadi misalnya Bapak Ibu ketemu penjahat, penjahatnya punya guru penjahat punya kakek guru penjahat punya buyut penjahat, ya kan? Kemudian nenek moyang penjahat. Percayalah sampai yang paling tinggi pun itu tidak akan jahat sejahat-jahatnya. Tuhan itu masih memberikan sisi-sisi yang baik di dalam kehidupan manusia. Supaya apa? Manusia itu tidak bisa jadi jahat sejahat-jahatnya. Supaya dunia ini tidak rusak secara mutlak. Bahkan kejahatan di tengah dunia pun itu tidak bisa mutlak. Tuhan itu masih memelihara, sehingga kalau Tuhan tidak izinkan, kejahatan itu tidak akan bisa terjadi. Masih ingat kisahnya Ayub ya Bapak Ibu ya? Masih ingat ya? Ini diam karena gak ngerti atau kok mukanya jelek semua gitu ya. Nah ingat kisahnya Ayub ya? Itu kan diceritakan gini nih, iblis datang sama Tuhan. Terus Tuhan ngomong, bro, lo lihat hamba gua namanya Ayub gak gitu ya? Itu gara-gara lu pelihara Tuhan. Kan bilang gitu toh iblisnya. Terus kemudian Tuhan bilang, ya sudah kamu otek dikit gak apa-apa lah. Bapak Ibu ini menarik. Ayub itu memberitahu kita bagaimana Tuhan itu ternyata masih memelihara keadaan dunia, keadaan umatnya. Itu dengan cara yang luar biasa. Bahkan iblis ketika dia mau ngotek Ayub, itu tidak bisa langsung loh, sungguhan. Iblis itu ketika mau melakukan sesuatu kepada Ayub, melakukan kejahatan, ternyata dia harus bikin proposal dulu sama Tuhan gitu. Ini Tuhan proposalnya boleh nggak tak dulit Ayubnya gitu. Kalau Tuhan tidak ACC, tidak bisa. Ini menarik. Jadi dunia ini, iman Kristen itu meyakini dunia memang rusak karena dosa ini. Hal-hal yang baik harusnya langka, tapi Tuhan itu bermurah hati. Dia memelihara dunia di dalam anugerahnya, sehingga dunia ini meskipun rusak, tidak bisa rusak total. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya. Lebih banyak hal-hal yang baik daripada hal-hal yang jahat yang kita temui. Nah, poinnya begini. Ketika Tuhan memelihara dunia ini supaya tidak rusak serusak-rusaknya, ternyata salah satu instrumen penting yang Tuhan pakai untuk memelihara dunia, itu adalah satu hal yang namanya hati nurani. Satu instrumen, satu hal penting yang Tuhan pakai untuk memelihara keadaan dunia ini, sehingga dunia ini tidak bisa rusak serusak-rusaknya, itu adalah hati nurani. Nah pertanyaannya, apa sih hati nurani itu?
Nah Bapak Ibu, saya akan mulai dengan jelaskan begini. Sadar atau enggak, setiap kita itu pasti mengalami pilihan-pilihan moral. Setuju sama saya? Setiap kita itu pasti akan menemukan atau mengalami pilihan-pilihan moral. Anda itu akan ketemu dengan hal-hal di mana Anda harus memilih. Kira-kira yang baik yang mana, yang enggak baik yang mana, yang benar yang mana, yang salah yang mana. Kita semua pasti pernah mengalami, benar ya? Contoh, saya mau tanya. Kalau misalnya ya, mengorbankan anak Anda, bayi Anda, disembelih untuk dipersembahkan kepada Tuhan, itu kira-kira baik apa enggak? Enggak ya? Ya, yang bilang enggak coba angkat tangan. Ayo, saya pengen tahu. Yang bilang enggak coba angkat tangan. Ya, yang pengen cepat pulang, ayo coba angkat tangan. Kayaknya yang enggak mau angkat tangan itu pengen cepat pulang, gak usah dijawab, pengen cepat pulang gitu ya. Saya enggak ngomong benar salah ya, tapi sadar enggak? Ketika tadi saya tanya, boleh apa enggak? Itu kan di dalam diri Anda langsung ada kayak semacam dorongan, boleh, enggak boleh, ngerti maksudnya? Nah, dorongan itu hati nurani. Nah kadang-kadang memang untuk menentukan ini yang benar, ini yang salah itu gampang. Tapi dalam kasus yang lain itu tidak gampang. Contoh ya, saya mau tanya ya. Orang Kristen boleh ditato apa enggak? Ditato boleh enggak? Ayo coba angkat tangan yang boleh. Ya, enggak boleh ya. Terus kalau tato alis boleh enggak? Langsung ditutup alisnya. Ya. Loh, sama-sama ditato loh. Ya. Kok yang ini nggak boleh? Saya itu dulu pengen bikin tato Bapak Ibu ya, biar kelihatan jantan. Cuman yang bikin bilang gak cocok soalnya tatonya Hello Kitty gitu ya. Jadi malah nggak kelihatan garang gitu loh. Misalnya begini. Tadi pagi saya tanya ya, di satu wilayah itu ada gereja, beberapa jemaatnya sekitar mungkin 50%. Ini beneran, ini kisah nyata. Sekitar 50% jemaatnya itu pekerjaannya PSK, pekerja seks komersial. Gereja berusaha menolong untuk mereka lepas dari profesi itu. Tapi dalam kenyataannya kan tidak semudah membalikkan tangan ya, menolong dari profesi ini gitu ya. Terus kemudian bayangkan misalnya Bapak Ibu itu pendeta dari gereja itu. Yang 50% jemaatnya itu PSK. Kalau misalnya dia datang kasih persepuluhan diterima apa enggak? Ayo. Ini untuk Tuhan. Dari pekerjaan saya apa? Yaitu. Ayo, terima apa enggak? Tangkap ya? Nah, saya nggak ngomong benar salahnya ya, tapi kan ada dorongan di dalam diri Anda yang ngomong terimaan, enggak. Nah itu hati nurani, itu hati nurani. Misalnya lagi saya mau tanya, nyanyi lagu dunia boleh apa enggak? Boleh ya? Ya, saya tuh lahir dari keluarga yang rodo anti lagu dunia gitu ya. Terus saya tanya, kalau nggak boleh lagu dunia, terus waktu cilik kok saya diajari nyanyi Nina Bobo, oh Nina, itu kan lagu dunia ya enggak? Bukan lagu gereja ya kan? Terus misalnya lagi begini, kalau kita tanya ya, boleh enggak nonton film horor atau nonton tinju itu boleh apa enggak? Hah? Boleh ya. Saya enggak ngomong benar salah, Tapi gini, poinnya Anda ini kan ada ketemu pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, dan Anda harus memilih yang benar yang mana, yang salah yang mana, yang baik yang mana, yang enggak yang mana, benar enggak? Nah, waktu Anda dengar pertanyaan-pertanyaan tadi, itu kan ada semacam dorongan awal di dalam diri Anda yang ngomong, ojo, atau mungkin, oh iya gak apa-apa itu. Nah itu hati nurani. Nangkap ya? Jadi hati nurani itu apa? Sederhananya begini Bapak Ibu. Hati nurani itu sebuah instrumen yang Tuhan berikan di dalam diri kita, yang menolong kita untuk membedakan apa yang sebenarnya kita anggap benar dan salah, dan mana yang baik, mana yang tidak. Saya ulangi ya. Hati nurani itu karena kita semua ketemu dengan pilihan-pilihan moral, hati nurani itu menolong kita untuk membedakan apa yang kita percayai sebagai hal yang baik, hal yang benar, atau hal yang salah dan hal yang tidak baik. Nah pertanyaannya begini, karena hati nurani punya fungsi menolong kita membedakan yang baik dan salah, baik dan benar, ya kan? Kemudian yang salah dan tidak baik. Terus kira-kira hati nurani ini bisa kita percaya apa enggak? Apakah kita itu bisa selalu mempercayai hati nurani kita? Misalnya ketika kita ketemu dengan pertanyaan-pertanyaan tertentu, hati nurani kita mengarahkan ke sana. Kira-kira apakah kita bisa selalu percaya? Nah ini menarik begini, kalau Bapak Ibu tanya kepada dunia, mereka akan bilang iya. Hati nurani, suara hati kita, itu sesuatu yang bisa kita percayai. Makanya kalau Bapak Ibu lihat aktif di sosial media, di sini ada yang main Facebook, Instagram, kok kayaknya mukanya muka rohani semua ya. Wah apa itu Facebook, apa itu Instagram gitu ya. Cuman orang berdosa kayak saya yang main Facebook dan Instagram ya. Nah misalnya Bapak Ibu punya Facebook dan Instagram, Bapak Ibu akan menemukan nasihat-nasihat motivasi dunia. Selalu mengajarkan kayak gitu, follow your heart.
Be true to yourself. Intinya apa? Ya sudah, ikuti apa yang jadi kehendakmu. Kalau kamu merasa itu yakin lakukan itu, kamu harus punya keberanian. Kata hatimu itu menuntun kamu kemana kamu harus berjalan. Kata hatimu tidak mungkin salah. Ini yang diajarkan oleh dunia. Nah, menariknya bukan hanya dunia, ternyata beberapa orang Kristen juga punya pola pikir yang sama, Bapak Ibu. Beberapa orang Kristen itu meyakini begini, bahwa hati nurani ini mengajarkan kita sebuah kebenaran, sesuatu yang bersifat mutlak dan universal. Mereka percaya hati nurani ini bersifat netral, objektif, tidak dipengaruhi oleh pengalaman Anda dan sebagainya. Sehingga apa? Ketika hati nurani menuntun Anda harus belajar mengikuti hati nurani Anda. Orang itu sering menggambarkan ini loh, kalau Bapak Ibu masih lihat film ya, masih nonton film enggak ini? Wajahnya soalnya kayaknya di atasnya ada cahaya kemuliaan semua ya. Nggak pernah nonton film. Saya kalau nonton film Tuhan Yesus gitu ya. Ya, kalau Bapak Ibu lihat film-film itu biasanya kan ada gini nih, ketika si tokohnya itu mengalami pergumulan, terus muncul malaikat sama setan di kiri kanannya. Pernah tahu ya? Nah, itu sering digambarkan kayak ini. Nih lihat ya gambar ini. Nah, itu gambaran dunia tentang hati nurani. Jadi mereka itu memahami hati nurani ini kayak malaikat ini, yang selalu mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik, yang benar, yang tepat. Itu hati nurani buat mereka. Sedangkan di sisi yang lain ini ada iblis. Yang apa? Berusaha melawan kita, mendorong kita untuk melawan hati nurani. Jadi dunia itu melihat hati nurani itu sebagai sesuatu yang positif. Sesuatu yang objektif, yang akan menuntun kita yang benar yang mana, yang salah yang mana. Sesuatu yang sifatnya netral dan memberitahu kita ini loh yang baik, ini yang benar, ini yang tidak baik, ini yang tidak benar. Nah, tadi saya katakan, ternyata bukan hanya dunia, beberapa orang Kristen, bahkan tokoh-tokoh Kristen, itu juga punya pandangan yang sama. Mereka mengajarkan bahwa tuntunan hati nurani itu selalu bisa kita percayai. Karena hati nurani itu mengajarkan kepada kita sebuah kebenaran yang bersifat objektif. Misalnya ini satu dosen di sebuah sekolah teologi di Jakarta, saya sempat ikut seminarnya dia, topiknya sama tentang hati nurani begitu ya. Nah, di dalam makalahnya dia katakan dua hal ini, Bapak Ibu. Nah, dia yang pertama bilang begini, suara hati itu memberikan kewajiban objektif. Maksudnya apa? Kewajaran yang disadari kepada setiap individu yang di dalamnya terkandung kebenaran objektif. Jadi hati nurani itu dia bilang, dia punya pendapat, itu akan memberitahu kita mana yang benar secara mutlak, mana yang salah secara mutlak. Kemudian yang kedua dia bilang begini, suara hati memberikan kemampuan kepada seseorang untuk menunjukkan atau menampilkan keakuan dirinya secara objektif, dan dengannya atau seharusnya orang sanggup menilai diri secara jujur. Jadi intinya gini, dia bilang hati nurani itu memberitahu kita semacam gini, kalau kita samakan mirip kayak suara Tuhan yang memberitahu kita yang benar yang mana, yang salah yang mana, dan kita ini harus belajar mengikuti kata hati kita. Karena begitu kita mengikuti suara hati kita ini, di situ kita bisa menilai diri kita secara jujur. Jelas ya? Jadi dunia ini rusak, tapi Tuhan itu memelihara dunia ini dengan hati nurani salah satunya, supaya dunia tidak rusak secara total. Nah, pertanyaannya begini, hati nuraninya ini apakah bisa kita selalu ikuti? Pertanyaan utamanya seperti itu. Ternyata dunia dan beberapa orang Kristen mengajarkan kita bisa mempercayai tuntunan suara hati kita. Kita bisa mempercayainya. Karena apa? Hati nurani itu memberikan kita sebuah kebenaran yang objektif, yang menuntun kita kepada kehendak Allah. Tapi sayangnya kalau Bapak Ibu baca Alkitab baik-baik, Anda menemukan bahwa konsep ini, objektivitas hati nurani, itu konsep modern. Alkitab itu memberitahu kita pandangan yang sama sekali berbeda dari pandangan modern. Alkitab itu memberitahu kita dua hal tentang hati nurani. Yang pertama begini Bapak Ibu, Alkitab memberitahu kita bahwa ternyata hati nurani itu bukan memberitahu kita sebuah kebenaran yang objektif, bukan. Hati nurani itu memberitahu kita, cuman mengingatkan kita tentang sistem nilai, sistem kebenaran yang sudah kita ketahui sebelumnya. Saya ulangi ya, biar nggak bingung ya. Jadi hati nurani itu tidak sama dengan suara Tuhan. Tidak ngasih tahu kita yang benar, yang salah secara mutlak, enggak. Hati nurani cuman mengingatkan kita tentang apa yang kita percayai selama ini. Ini loh benar, ini salah. Ini salah, ini benar, ini baik, ini tidak baik. Cuman mengingatkan kita. Tapi suaranya itu tidak objektif, suaranya itu tidak mutlak. Hati nurani itu Bapak Ibu bukan sebuah kesadaran yang bebas dari pengaruh apapun, enggak. Ternyata hati nurani itu dipengaruhi oleh konteks di mana kita bertumbuh.
hati nurani dipengaruhi dari lingkungan kita. Orang-orang di sekeliling kita punya pola pikir seperti apa, itu akan mempengaruhi hati nurani kita. Makanya beberapa penulis Kristen akhirnya merumuskan begini. Ini saya kutip dalam bahasa Inggris ya, supaya jelas ya. Jelas kita sama-sama enggak ngerti artinya gitu ya. Nah. Ini ada satu buku yang bagus kalau Bapak Ibu ingin belajar tentang topik ini. Judulnya Conscience ini ya, yang nulis 2 orang. Nah, penulis buku ini dia bilang begini, hati nurani itu sebenarnya bukan bicara kebenaran secara mutlak. Tapi dia bilang begini, hati nurani itu adalah kesadaran kita, your consciousness of what you believe is right and wrong. Jadi apa kesadaran mengenai apa yang kita percaya sebagai benar dan salah. Ngerti ya? Jadi bukan benar dan salah secara mutlak, bukan. Tapi yang kita percayai atau lingkungan kita ajarkan tentang apa yang benar dan apa yang salah. Penulis yang lain bilang begini, in the biblical sense, dalam pengertian Alkitab, hati nurani itu berfungsi sebagai sebuah kesaksian terhadap apa yang kita ini sudah ketahui. Jelas ya? Jadi poinnya begini, hati nurani itu tidak bicara tentang apa yang jadi kehendaknya Allah. Enggak. Hati nurani itu cuma mengingatkan kita tentang apa yang selama ini kita pelajari. Sehingga hati nurani itu sifatnya pasti sangat subjektif, bergantung pada lingkungan di mana Anda berada. Satu contoh misalnya ya. Tadi saya tanya, boleh enggak mengorbankan anak untuk menyenangkan Tuhan? Boleh enggak? Jadi Bapak Ibu misalnya nanti pulang gitu ya, nak sini nak, kamu tak sembelih buat Tuhan nak gitu. Boleh apa enggak? Enggak boleh ya, enggak boleh. Kenapa kok enggak boleh? Karena kita semua tahu Tuhan bukan kayak gitu, benar enggak? Kita semua tahu itu bukan cara yang diperkenan Tuhan. Kita sudah dari jadi kayak gitu. Tapi bayangkan Bapak Ibu hidup di dalam suku di pedalaman yang bahasanya pakai bahasa Tarsan kalau hodo gitu ya. Yang mereka tuh merasa ketika mempersembahkan manusia, mereka merasa itu cara menyenangkan Tuhan. Maka hati nuranimu pasti akan bicara hal yang berbeda. Nangkep maksudnya? Kita kalau lihat orang dibunuh untuk Tuhan, kita merasa gak boleh, itu jahat. Tapi di suku-suku yang lain yang masih merasa bisa menyenangkan Tuhan dengan membunuh manusia, mereka merasa itu bukan masalah. Nangkep ya? Ternyata hati nurani dipengaruhi lingkungan di mana kita bertumbuh. Hati nurani mereka tidak akan melawan mereka. Contoh lagi misalnya begini. Kalau saya tanya, Bapak Ibu LGBT itu dosa apa enggak? LGBT tahu ya? Lesbian, gay, biseksual, transgender. Menurut Bapak Ibu itu dosa apa bukan? Dosa ya, setuju sama saya ya? Dosa ya. Kenapa kok kita melihatnya itu sebagai dosa? Karena kita diajari itu dosa. Tapi bayangkan Bapak Ibu misalnya hidup di Amerika hari ini, baru lahir, dan Bapak Ibu hidup di dalam lingkungan yang mengajarkan bahwa LGBT itu hal yang that's fine gitu loh. Maka Bapak Ibu tidak akan punya suara hati yang melawan LGBT. Ngerti maksudnya? Nangkep ya? Jadi ternyata hati nurani itu bukan bicara kebenaran mutlak. Hati nurani cuma mengajarkan kepada kita apa yang selama ini kita percayai sebagai baik dan benar. Di dalam Alkitab Bapak Ibu ingat kisahnya Petrus. Petrus itu kan suatu hari di Kisah Rasul 10 di kota namanya Yope, dia berdoa terus dia kan dapat penglihatan. Masih ingat ya? Penglihatan ada kain besar turun, kemudian di dalamnya ada apa? Ada koloke, ada capjai gitu ya. Ada nasi goreng ya kan? Ya kan? Enggak ngawur itu. Ada macam-macam binatang yang najis. Terus Tuhan bilang apa? Makanan itu. Petrus mau enggak makan? Enggak. Alasannya Bapak Ibu baca, dia bilang apa? Aku enggak mau makan yang najis. Nah itu sebenarnya menurut beberapa penafsir, contoh hati nurani. Petrus enggak mau melakukan itu karena bertentangan dengan hati nuraninya. Dia selama ini diajari makanan ini najis, makanya dia enggak mau makan. Nangkap ya? Jadi ternyata hati nurani itu cuma mengajarkan kita sistem nilai yang selama ini kita percayai. Mengingatkan kita sistem nilai yang kita percayai. Nah kalau ternyata hati nurani cuma mengingatkan kita tentang pandangan di sekeliling kita yang benar dan salah, itu berarti hati nurani itu bukan tuntunan satu-satunya. Tidak boleh jadi tuntunan satu-satunya. Karena dengan konteks hidup yang berbeda, maka suara hatimu juga akan berbeda. Nangkep maksudnya? Jadi yang pertama Bapak Ibu, kalau ditanya hati nurani bisa kita percaya atau enggak, kita perlu ingat begini, hati nurani tidak memberitahu kita tentang kebenaran yang mutlak. Hati nurani cuma mengingatkan kita tentang orang-orang di sekeliling kita yang dipercayai mereka sebagai yang baik dan benar, yang salah dan tidak benar. Nah yang kedua Bapak Ibu, Alkitab memberitahu kita begini, bahwa ternyata hati nurani
itu tidak selalu digambarkan secara positif. Hati nurani tidak selalu digambarkan di dalam Alkitab secara positif. Bapak Ibu, kata hati nurani di dalam bahasa Yunaninya itu beberapa kali muncul dengan kata sifat. Kata sifatnya itu bisa sifatnya netral, tapi di dalam beberapa kesempatan kata sifatnya itu sifatnya positif. Misalnya begini, di sini ya. Nah ini ayat-ayatnya nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Jadi misalnya di dalam Kisah Rasul pasal 23, 1 Timotius 1 ayat yang kelima, 1 Petrus 3 ayat 16, ayat 21, itu kata hati nurani disandingkan dengan kata, kalau bahasa Yunaninya itu agathos. Agathos itu artinya baik. Jadi LAI menerjemahkannya itu murni, hati nurani yang murni itu loh. Nah, jadi di dalam beberapa kesempatan kata hati nurani itu disandingkan dengan kata murni. Berarti hati nurani ini baik, hati nurani yang murni, hati nurani yang baik. Terus di dalam Ibrani 13 itu dengan kata baik, tapi kata Yunaninya berbeda, bukan agathos, tapi kata kalos begitu ya. Nah, ini di Ibrani 13 ayat 18. Berarti gini, ada kesempatan di mana kata hati nurani disandingkan dengan kata sifat yang positif. Misalnya lagi juga ini di dalam Kisah Rasul 24 ayat 16 itu kata hati nurani dikaitkan dengan kata tanpa salah atau blameless bahasa Inggrisnya ya, tanpa celah. Terus di 1 Timotius 3 ayat yang ke-9, 2 Timotius 1 ayat yang ketiga, kata hati nurani disandingkan dengan kata bersih. Nah, poinnya begini, ternyata di beberapa kesempatan hati nurani ditampilkan secara positif. Hati nurani yang murni, hati nurani yang bersih, hati nurani yang tidak bercelah, begitu ya, secara positif. Tapi masalahnya begini, di ayat-ayat yang lain, ini tidak kelihatan, sini aja sini ya. Kata hati nurani itu muncul dengan kata sifat yang negatif. Misalnya di dalam 1 Korintus 8, tiga kali hati nurani itu dikaitkan dengan kata sifat lemah. Jadi hati nurani kita itu bisa lemah, berarti tidak selalu kuat. Nangkep maksudnya. Terus kemudian di Titus 1 ayat yang kelima, hati nurani itu dibilang najis. Berarti tidak selalu bersih. Tidak selalu bersih ini. Terus kemudian di dalam Ibrani 10 ayat 22, hati nurani itu dibilang jahat. Berarti hati nurani itu tidak selalu tanpa celah. Poinnya apa? Poinnya begini Bapak Ibu, ternyata hati nurani itu tidak selalu positif. Hati nurani itu bisa rusak, bisa lemah, bisa najis, bisa jahat. Sehingga kalau ternyata hati nurani tidak selalu positif, makanya tidak heran begini, Bapak Ibu, di dalam nats yang kita baca tadi, hati nurani kita itu masih perlu disucikan oleh karyanya Kristus. Lah kalau ternyata masih perlu disucikan oleh karyanya Kristus, masih perlu disempurnakan, itu berarti hati nurani kita itu nggak boleh menjadi satu-satunya tuntunan buat kehidupan kita. Jelas ya? Karena hati nurani kita tidak sempurna, masih perlu disucikan sama Kristus, masih perlu disempurnakan oleh Kristus. Jadi hati nurani kita itu bukanlah tuntunan yang selalu bisa dipercaya. Jadi Alkitab itu mengajarkan berbeda dengan dunia. Dunia mengajarkan kita follow your heart, tapi Alkitab bilang no, be careful with your heart. Hati-hati dengan hatimu, karena seringkali hatimu itu bisa menuntunmu kepada hal-hal yang jahat. Hatimu itu cuma mengingatkan apa yang orang lain pandang secara umum sebagai hal yang baik. Tapi tidak selalu memberitahu apa yang Tuhan pandang sebagai hal yang baik. Hati nurani kita itu bisa rusak, bisa lemah, bisa najis, bisa jahat. Sehingga hati nurani kita itu bisa menuntun kita kepada hal-hal yang jahat dan melawan Tuhan. Terus pertanyaannya kalau gitu apakah kita harus membuang hati nurani kita sepenuhnya? Tidak. Alkitab itu memberitahu kita begini Bapak Ibu. Yang kita lakukan bukan membuang hati nurani kita, tapi bahasa kerennya begini, mengkalibrasi atau menyesuaikan hati kita itu dengan kehendaknya Tuhan. Yang harus jadi perhatian kita, itu kita harus belajar terus menyesuaikan suara hati kita, hati nurani kita dengan kehendaknya Tuhan. Yang pertama begini, kalau Anda ingin menyesuaikan hati nuranimu dengan kehendaknya Tuhan, yang Anda harus lakukan pertama, Anda harus mengisi hati nuranimu itu dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau Anda ingin hati nurani Anda itu benar-benar sesuai dengan kehendaknya Tuhan, maka hati nurani Anda itu harus diisi dengan firman Tuhan. Tidak bisa enggak. Tadi kan saya bilang begini Bapak Ibu, hati nurani itu mengingatkan kita apa yang selama ini kita yakini sebagai hal yang benar dan salah. Bukan secara mutlak benar dan salah, bukan. Tapi yang selama ini kita pahami sebagai benar dan salah, nah hati nurani itu mengingatkan kita. Ya kan? Nah problemnya itu kan bergantung pada keadaan kita. Kalau kita tidak mengisinya dengan firman Tuhan, maka trust me,
Hati nurani hanya akan mengingatkan Anda pada apa yang orang-orang sekeliling Anda percayai sebagai hal yang baik dan benar. Masalahnya apa yang dipahami oleh orang-orang di sekeliling Anda itu tidak selalu sesuai dengan kehendak Tuhan, benar nggak? Kalau lingkunganmu di tempat kerja itu menjadikan korupsi sebagai hal yang biasa, percayalah lama-kelamaan hati nuranimu tidak akan melawanmu ketika Anda melakukan korupsi. Anda akan berpikir yang lainnya juga kayak gitu kok, benar nggak? Benar ya? Kalau Anda tidak mengisi hati nurani Anda dengan firman, nanti hati nurani Anda mau mengingatkan Anda apa? Tidak bisa mengingatkan kehendak Tuhan. Adanya, Anda cuma diingatkan apa yang dipahami orang banyak sebagai hal yang baik dan benar. Nah problemnya Bapak Ibu, apa yang dipahami orang banyak sebagai hal yang baik dan benar, itu belum tentu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ingat baik-baik ya. Apa yang dipahami orang banyak sebagai hal yang baik, belum tentu dipahami Tuhan sebagai hal yang baik. Bapak Ibu, kita itu tidak pegang konsep Vox Populi Vox Dei. Pernah dengar ya? Vox Populi Vox Dei pernah dengar ya? Ya minimal barusan lah, karena kan saya barusan ngomong ya kan. Ya karena Vox Populi Vox Dei itu maksudnya begini, suara mayoritas, suara orang banyak itu adalah suara Tuhan. Alkitab tidak mengajarkan kita seperti itu. Alkitab justru menunjukkan seringkali Tuhan berbicara melawan suara orang banyak. Ingat kisahnya Elia ya? Ingat ya Elia ya? Elia melawan Nabi apa? Nabi Baal. Elianya satu orang, Nabi Baalnya berapa? 450 ya, benar nggak? 450 loh. Kalau misalnya mayoritas itu benar, maka seharusnya yang benar itu bukan Yahweh, bukan Tuhan, Baal yang benar. Tapi ternyata Tuhan melawan mayoritas. Jadi Bapak Ibu, yang mayoritas percayai tidak selalu sama dengan apa yang Tuhan mau. Ingat itu baik-baik. Kalau Anda tidak mengisi hati Anda dengan firman Tuhan, hatimu hanya akan berhenti mengingatkan Anda apa yang lingkunganmu percayai, bagaimana moral setempat mempercayai hal ini baik, hal ini tidak baik, hal ini salah, hal ini benar. Cuman sebatas itu. Tapi tidak akan menuntun Anda pada apa yang sebenarnya jadi kehendak Tuhan. Dan sekali lagi problemnya seringkali apa yang dianggap orang banyak baik, itu belum tentu baik di mata Tuhan. Anda perlu pahami firman Tuhan, sehingga hati nuranimu itu akan mengarahkan Anda pada apa yang benar-benar jadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu, saya itu dulu waktu kecil, saya rasanya kita semua ya, kita ini kan sering diajari begini ya. Kalau ketemu orang yang rodo menjengkelkan gitu ya, terus gak usah dianggap ya toh. Terus kadang-kadang dikasih embel-embel gini, anggapan orang gila ya. Benar enggak ya? Jadi misalnya Bapak Ibu ada orang gitu, kamu gak usah dianggap anggapan orang. Saya dulu berpikir itu hal yang baik. Jadi hati nurani saya tidak menentang saya. Karena termasuk orang-orang di sekeliling saya, keluarga saya, itu mengajari saya kayak gitu. Nek ketemu orang itu anggapan orang gitu. Tapi semakin saya belajar firman Tuhan, tiap kali saya diajari kayak gitu, hati saya itu langsung merasa tidak sejahtera. Sungguhan. Alkitab itu mengajar kita, kalau ada orang benci kita, tidak dianggap itu bukan karena dia gila, dia tidak gila kok gitu loh. Kita itu diajar untuk diam, karena kita mau belajar mengasihi dia. Bukan anggap dia orang gila, nangkap maksudnya. Anda lihat loh, yang dipercaya orang banyak ternyata tidak sama dengan apa yang Allah mau. Makanya kalau Anda tidak sungguh-sungguh memahami firman Tuhan, suara hatimu hanya akan mengingatkan Anda pada apa yang orang banyak percayai. Tapi sekali lagi yang orang banyak percayai tidak sama dengan apa yang Tuhan mau. Maka kalau Anda ingin hati nuranimu menjadi tuntunan yang bisa dipercayai, mulai ini. Isi hatimu dengan kebenaran firman Tuhan. Sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, yang terakhir ini yang kita sukai ya, karena dengar kata terakhir mau pulang, yes, ya kan. Nah yang kedua begini, kalau Anda ingin hati nuranimu menjadi tuntunan yang Anda bisa andalkan, yang Anda bisa hidupi, Anda bukan hanya perlu ini mengisi hati nuranimu itu dengan firman Tuhan, tapi Anda juga perlu membiarkan Roh Kudus menguasai hati nurani Anda. Ini hal yang penting. Kadang-kadang itu ada gini, kalau Anda berhenti sekedar cuman mengisi hati nurani Anda dengan firman Tuhan, tidak membiarkan Roh Kudus menguasai hati Anda. Seringkali Anda cuma berhenti tahu, ya itu salah. Tapi geraknya itu melawan hati nurani Anda, melawan tuntunan Roh Kudus. Itu juga tidak baik, ya toh. Nah, kalau Anda itu pengen benar-benar tahu dan benar-benar bisa menghidupi, atau misalnya begini, ada kasus-kasus di mana kita itu ketemu dengan pilihan yang sama-sama benar. Cuman kita tidak tahu mana yang terbaik. Nah, Anda butuh ini. Biarkan Roh Kudus menguasai hati nuranimu, sehingga apa? Sehingga Anda ini tahu
dalam kasus-kasus tertentu, bahkan yang sulit sekalipun, Anda kurang lebih tahu Tuhan itu mau Anda melangkah kemana. Nah, masalahnya begini, untuk punya kepekaan seperti itu Bapak Ibu, Anda perlu membangunnya lewat sebuah proses yang panjang. Proses yang dibangun melalui apa? Satu relasi dalam doa, lewat ketaatan kepada Tuhan. Itu yang akan membangun kita untuk peka dengan karya Roh Kudus di dalam hati kita. Kalau kita tidak membangun kepekaan terhadap Roh Kudus, tidak membangun relasi dengan Tuhan, Anda mungkin cuma sekedar tahu, Anda tidak bisa melakukan, atau bahkan lebih jelek lagi, Anda tidak pernah peka dengan yang jadi tuntunan Tuhan. Kalau Anda mau tahu, Anda mau melakukan, Anda mau peka, Anda harus membiarkan Roh Kudus kuasai hidupmu, kuasai hatimu, dan biarkan Dia itu yang nanti mengendalikan. Anda perlu bangun kepekaan dengan Tuhan. Itu yang akan menolong Anda di dalam pilihan-pilihan yang Anda akan temukan. Tadi pagi saya cerita Bapak Ibu, sadar enggak? Orang itu kalau semakin dekat, sejalan dengan waktu, relasinya semakin mendalam, orang itu biasanya akan menciptakan semacam bahasa-bahasa yang baru yang hanya akan mereka pahami. Hanya orang-orang ini pahami, tapi orang lain tidak pahami. Nangkep ya? Bapak Ibu, kalau dekat dengan satu orang, semakin dekat, biasanya itu ada semacam dalam tanda kutip bahasa-bahasa yang baru yang orang lain tidak bisa pahami. Cuman Bapak Ibu berdua itu pahami. Misalnya kalau Bapak Ibu sahabat dekat gitu ya, nanti itu kan ada muncul bahasa-bahasa khusus. Oh ini, temennya ngerti, oh ini, gitu ya. Atau kadang sama temen, ya, langsung ngerti ya kan. Arah jam 10 langsung ngerti, oh ada cowok atau cewek cakep di sana, misalnya kayak gitu ya kan. Bahasa-bahasa khusus yang terbentuk. Terus misalnya kalau sama teman dekat itu kan kayak ada salam-salam khusus, plak, plok, plak, bong gitu, segala macam. Itu hanya bisa terbentuk lewat sebuah relasi yang panjang dan mendalam. Tadi pagi saya cerita ya, papi saya almarhum itu juga seorang pendeta Bapak Ibu. Nah saya waktu kecil itu paling sering diajak sama papi saya untuk visitasi ke rumah-rumah jemaat gitu ya. Nah beberapa kali tuh satu fenomena yang saya alami itu ya tentang ini. Bagaimana khususnya relasi suami istri itu ya yang sedekat, itu bisa menimbulkan semacam kepekaan, semacam bahasa yang unik yang cuma dipahami suami istri gitu. Jadi beberapa kali misalnya ya, saya sama papi saya duduk visit ke rumah orang. Suaminya itu cuma ngomong sama gini sama istrinya, mah, gitu ya. Oh istrinya, masuk ke kamar. Terus kemudian dia bawain kue, ya toh. Terus lagi kami mau pulang gitu ya, terus tiba-tiba dia, mah, gitu. Oh istrinya ngerti, keluar, kasih angpau buat saya, gitu ya. Loh kok bisa? Karena ada itu tadi, kedekatan yang membentuk bahasa di antara keduanya itu loh, kepekaan di antara keduanya. Kasusnya beda, kalau saya yang gitu sama si AI, gitu ya. AI-nya bingung, apa ini? Nggak bisa, ngerti maksudnya? Nah Bapak Ibu, bangun kepekaan itu butuh relasi. Termasuk ketika Anda mau tahu bagaimana Tuhan mengarahkan hati nuranimu ke arah yang mana. Ini yang kedua. Bukan hanya isi hatimu, hati nuranimu dengan firman Tuhan, tapi juga biarkan Roh Kudus menguasai hati nuranimu, biarkan Dia mengarahkan kemana Anda harus berjalan. Bapak Ibu, di tengah zaman yang mengajar kita mengikuti kata hati ini, kita perlu tahu bagaimana seharusnya kita bersikap. Ingat sekali lagi, hati nurani Tuhan berikan untuk tujuan yang baik, ya kan? Tapi kita harus hati-hati. Karena kalau kita tidak pahami dengan baik, hati nurani bisa menyesatkan kita. Hati nurani cuma menyadarkan kita tentang pandangan orang banyak tentang satu hal. Masalahnya pandangan orang banyak belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Nah kalau Anda ingin hati nuranimu itu menjadi pemandu yang baik waktu Anda mengambil keputusan-keputusan moral, maka ini tadi. Yang pertama, benamkan hati nuranimu dalam firman Tuhan. Kasih makan hidupmu dengan firman Tuhan. Kenali baik-baik apa yang jadi kehendak Tuhan. Dan yang kedua, biarkan Roh Kudus menguasai hati nurani kita. Lewat relasi kita dengan Tuhan, bangun kepekaan dalam doa, dalam ketaatan. Percayalah Bapak Ibu, dengan dua hal ini, perlahan namun pasti Tuhan itu akan pakai hati nurani kita, itu menjadi pemandu yang baik waktu kita mengambil keputusan. Don't trust your heart, jangan percaya hatimu, sampai hatimu dikuasai oleh firman, sampai hatimu dituntun oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa.
Tuhan, meskipun firman-Mu berhenti disampaikan, Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu yang hadir, agar kebenaran firman ini sungguh-sungguh menolong dan mengubah kehidupan setiap kami. Di tengah dunia yang mengajar kami untuk mengikuti kata hati kami sadar bahwa panggilan kami bukan mengikuti apa yang menjadi kehendak hati kami, tapi mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami sadar bahwa hati kami seringkali melawan kehendak Tuhan, karena itu Tuhan kuasai hati kami, baik melalui firman-Mu, baik melalui karya Roh Kudus. Sehingga hati kami Tuhan, boleh Tuhan tuntun sejalan dengan kehendak Tuhan. Sehingga hati nurani kami tidak lagi melawan apa yang jadi kehendak Tuhan, tapi boleh menjadi pemandu bagi kami untuk mengerti dan mengenal tuntunan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sadar kami lemah, tapi kiranya anugerah Tuhan terus memelihara kami. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari bersama kita akan berdoa syafaat. Yang pertama kita akan berdoa untuk gereja kita. Kita doakan untuk setiap jemaat, kita doakan untuk setiap pengurus, untuk hamba Tuhan, dan kita juga doakan untuk persiapan Natal, baik Natal gabungan maupun Natal di Rayon dan Pos PI. Kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini kami datang bersatu hati berdoa bersama. Tuhan, kami mau mendoakan untuk gereja Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan masih terus bekerja di Elion Rungkut di tempat ini. Kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang Tuhan pelihara, yang boleh tetap boleh bertumbuh dari hari ke hari. Kiranya Engkau yang boleh memberkati mereka sehat jasmani, rohani. Engkau memberkati dalam setiap kebutuhan yang mereka butuhkan. Biarlah dari hari ke hari mereka boleh semakin cinta dan semakin mengasihi Engkau, mendukung setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat ini dan dimanapun. Tuhan, kami menyerahkan untuk gereja ini dalam setiap kebutuhan-kebutuhan yang ada. Kami percaya bahwa ketika Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang akan terus memberkati, dan Tuhan yang akan terus memimpin dari hari ke hari. Kami menyerahkan untuk setiap para pengurus yang Tuhan telah pilih, baik pengurus yang lama maupun para pengurus yang baru yang akan menjabat di periode yang akan datang. Tuhan yang akan terus memberikan kekuatan, Tuhan memberikan hikmat bijaksana, hati yang terus mau melayani, memberi yang terbaik untuk Engkau. Mereka boleh membagi waktu dengan baik untuk setiap pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan bersama dengan keluarga mereka. Engkau juga memberkati setiap hamba Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh terus memberikan hikmat bijaksana-Mu, Engkau memantapkan hati, Engkau memberikan kesetiaan untuk boleh terus mengerjakan bagian masing-masing, untuk boleh mendukung pekerjaan Tuhan, memajukan pekerjaan Tuhan di Elion Rungkut di tempat ini. Engkau memberikan kesatuan hati di antara pengurus dan hamba Tuhan, boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan. Kami menyerahkan juga ya Bapak untuk persiapan perayaan Natal, baik Natal gabungan seluruh Elion maupun perayaan Natal di Rayon dan Pos PI masing-masing. Tuhan tolong setiap PIC, acara dan semua yang berbagian, setiap anak-anak Tuhan yang melayani. Kiranya Tuhan yang boleh mempersiapkan dan memberikan mereka hikmat bijaksana, sehingga perayaan Natal ini bukan hanya sebuah seremoni, bukan hanya sebuah perayaan yang dilakukan karena tiap tahun, tetapi merupakan satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami boleh merasakan kasih kemurahan Tuhan dan merupakan satu pengingat bagi kami bahwa begitu besar kasih Tuhan bagi setiap kami orang-orang berdosa. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami menyerahkan sekali lagi gereja ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Bapak Ibu Saudara, kita juga mendoakan untuk bangsa dan negara kita. Kita doakan untuk kepemimpinan yang baru, mulai dari presiden, wakil presiden dan seluruh kabinet, dan kita juga doakan untuk pilkada yang akan dilaksanakan di hari Rabu mendatang. Kiranya Tuhan juga boleh memberikan kedamaian dan ketentraman. Kita buka suara, kita berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, kami juga menyerahkan, mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan kiranya Tuhan yang boleh terus memimpin, menyertai kehendak Tuhan, keadilan Tuhan boleh terus dinyatakan di tengah-tengah bangsa ini. Kami menyerahkan untuk
presiden, wakil presiden, bahkan seluruh jajaran kabinet yang Tuhan sudah pilih untuk memimpin bangsa ini. Kiranya di dalam kepemimpinan yang baru ini, Indonesia boleh semakin mengalami satu pembaharuan, menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik lagi. Dan Engkau memberkati para pemimpin. Kiranya Engkau memakai mereka menjadi perpanjang tangan-Mu ya Tuhan, untuk boleh membawa Indonesia semakin berkembang dan semakin maju. Kami menyerahkan untuk pilkada yang akan dilaksanakan di minggu depan. Kiranya di setiap daerah, setiap tempat yang akan melaksanakannya dapat terjadi, dapat terlaksana dengan damai, tenang, tanpa permasalahan atau tanpa orang-orang yang melakukan berbagai perbuatan yang tidak menyenangkan dan merugikan masyarakat. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau yang mendengar, menyendengkan telinga-Mu dalam setiap permohonan kami, dan kiranya Engkau juga yang menjawab sesuai dengan waktu-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Tetap berdiri, mari bersama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan sudah kita dengar. Firman Tuhan menyapa kita, mengingatkan kita bahwa hati-hati dengan hati. Bapak Ibu Saudara, kiranya kita bukan bersandar kepada hati kita, tetapi mari bersandar kepada kemurahan dan anugerah Tuhan, yang itulah yang boleh memimpin perjalanan demi perjalanan kita. Mari bersama kita akan memberikan persembahan kita, siapkan yang terbaik, sambil persembahan dijalankan, kita pujikan pujian KJ 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Aku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Di lembah gelap tiada yang menderu, aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku memimpin aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku Ikut Tuhan Yesus, pria saja. ikut
mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikut. Jemaat wanita saja. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Kita berdoa. Sekali lagi karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh datang beribadah kepadamu, kami boleh disapa oleh Engkau melalui firman-Mu. Dan terlebih Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh memberikan persembahan berkat dari apa yang Tuhan berikan bagi kami. Kiranya apa yang sudah kami bawa boleh berkenan di hati Tuhan, boleh mendukung pekerjaan Tuhan di gereja ini, bahkan dimanapun dialokasikan setiap persembahan jemaat-Mu. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu, baik yang memberi bahkan yang belum sempat memberi. Kiranya limpah kasih karunia Tuhan dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Dan Engkau memberkati para pengurus yang mengelola persembahan ini, kiranya dapat dikelola dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Pada akhirnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Biarlah segala kemuliaan, hormat dan keagungan hanya kepada Allah Tritunggal. Doksologi, doa berkat oleh penginjil Stefanus. Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan yang kiranya memelihara, menyertai, menguatkan dan menuntun kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal yang melebihi segala akal itu menjaga hati, pikiran dan hidup kita dalam pengenalan akan Dia. Kiranya berkat-berkat dari Bapa, Anak dan Roh Kudus terus melimpah di dalam hidup setiap kita dan tinggal bersama dengan kita, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya wajah
Jemaat dipersilakan duduk. Silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Kita dengarkan pengumuman.